Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini kembali kita berjumpa dalam program podcast Suaranjani, yaitu Bicaralah. Pada malam hari ini kita akan mencoba berdiskusi, berbincang terkait dengan diberikan penghargaan oleh pemerintah pada saat itu, yaitu Hari Santri yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi tahun 2015 kalau tidak salah. Dan sahabat podcast Suaranjani, pada malam hari ini ada bersama saya tokoh muda. Kebetulan beliau juga sekretaris Perhimpunan Pesantren Nahdlatul Wathon, ya. Nah, beliau juga kebetulan adalah pimpinan Pondok Pesantren Darut Taqwa Khairiyah Pandawa NW di Teko, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini adalah Ustaz Purnawijaya. Beliau adalah kandidat doktor di Universitas PTIK Jakarta, ya. Dan pada malam hari ini, sahabat podcast Suaranjani, kita akan mencoba untuk berdiskusi ringan tentang suasana pesantren, suasana atau kirah pesantren itu seperti apa. Pak Ustadz bisa memberikan kita gambaran dulu, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ansyur wa hafaz wa ayyid Nahdlatul Wathon bil alamin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Terkait dengan Hari Santri yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015, itu momen kalau kita sebut harusnya adalah, ya memang seharusnya. Jadi semestinya harus ada. Walaupun telat, ya. Walaupun telat. Jadi 70 tahun. Setelah Indonesia merdeka 70 tahun baru ditetapkan, ya, tapi kita tetap apresiasi. Kenapa? Karena adanya atau kemerdekaan Republik Indonesia yang kita nikmati sekarang ini, ya salah satunya adalah peran besar dari para santri. Para santri, kalau kita sebut kiai itu, ya mereka santri juga santri, karena tidak ada kiai kalau tidak ada santri. Sebelum jadi kiai juga santri. Malah rata-rata para kiai ya konsepnya adalah mereka senantiasa mengatakan mazil tu toliban. Kami ini senantiasa santri. Jadi selamanya jadi santri. Jadi seorang santri itu kan salik. Nah, salik itu ya selamanya. Perjalanan menjadi santri itu adalah pembelajar. Baik, berarti ini suatu hal yang positif, ya, di kalangan pesantren ini, santri ini. Tentunya pandangan Ustaz itu sekarang dengan dinamika pesantren itu bagaimana itu? Nah, pesantren yang sekarang ini dinamikanya karena perubahan zaman yang terjadi begitu cepat, ya mau tidak mau kita memang ikut seringkali dinamikanya kemudian menyeret termasuk pesantren, termasuk para praktisi pesantren, kemudian para santri untuk dipaksa dari ikut dinamika pesantren yang tadi berkembang dengan sangat cepat. Tapi tidak menghilangkan ruh dan kultur pesantren itu, kan? Nah, kultur di pesantren itu, kalau kita misalnya hendak bandingkan, ya karena terjadi arus perkembangan zaman yang begitu deras tadi, kita akui memang ada beberapa tradisi-tradisi yang kemudian terdistorsi, dimodifikasi juga, ya, kemudian mencoba untuk mengadaptasi kadang-kadang, ya. Jadi terjadi adaptasi budaya tradisinya di pesantren itu, masuklah, ya, sehingga seperti sekarang lah kita saksikan. Berarti ini dengan
kondisi sekarang ini, apa yang harus diperkuat oleh pimpinan atau para kiai atau tuan guru ini untuk mempertahankan pesantren ini harus tetap menjadi salah satu perekat ya persatuan lah. Nah, sebelum ke arah kontribusi, barangkali saya ingin mencoba untuk kita melihat santri itu profilnya seperti apa. Nah, jadi nanti kita akan melihat bagaimana kemudian santri ini harusnya menjalani ya ketika nyantrinya atau setelah pasca nyantrinya, lalu memberikan kontribusi. Pesantren dengan santri di dalamnya, saya barangkali bisa mengutip dengan modifikasi tulisan dari mantan sekjen PBNW, Prof. Rozi Dahlan, ya, beliau nulis juga tentang tuan guru dan dinamika pesantren. Nah, di situ santri itu memiliki 5 profil, profiling yang harus tidak dimiliki, tidak dimiliki oleh yang lain, yang bukan santri, Yang pertama dari yang diambil dari kata santri itu sendiri. Yang pertama sinnya menurut beliau itu salik ilal akhirah. Ini yang membedakan santri dengan yang lain itu, santri itu cita-citanya melampaui umurnya. Kalau pelajar itu biasanya ditanya, pelajar secara umum, itu kalau ditanya cita-citanya ya polisi, dokter, advokat dan lain sebagainya. Kalau santri itu enggak, itu melampaui itu, yaitu cita-citanya jadi dokter, tapi dokter yang kemudian ada cita-cita besarnya yaitu akhirat, dan itu dimensinya adalah akhirat. Jadi bagaimana kebermanfaatan menjadi dokter itu kemudian nanti untuk mendapatkan keuntungan. Artinya ada kelebihannya di samping duniawi. Iya, di samping duniawi, dan itu pasti. Santri itu harus punya begitu. Jadi salik ilal akhir. Kemudian nunnya itu seorang santri ini dia harus naib anil ulama. Dia adalah ulama dan calon-calon pengganti para ulama. Kalau tadi di awal kita sebut bahwa kiai itu pasti nyantri. Ya, sebenarnya ketika nyantri itu juga mereka adalah memang profil kiai, dipersiapkan untuk itu. Kiai tidak harus yang bersorban, tidak harus yang kemudian ngisi majelis taklim, tidak harus jadi tuan guru lah kalau ngomong. Tapi ya naib itu artinya jiwanya itu ya jiwa kiai. Di mana jiwa kiai itu Maulana Syekh misalnya menyebut satu jati, satu para ulama. Nah, kriterianya dia harus punya itu, yang dibahas oleh beliau, Maulana Syekh. Jadi dia harus alim, dia harus soleh, dia harus ikhlas, dia harus tegak, berjuang lurus tanpa yang lain. Begitu. Satu jati. Itu naib anil ulama. Kemudian taknya di situ itu seorang santri itu dia harus taib. Jadi ya, taib anil ma'asi. Dia harus senantiasa kembali ketika melakukan, bukan tidak pernah salah. Jadi dia kalau salah kembali lagi, kalau salah kembali lagi. Nah, dia cepat kembalinya. Kenapa? Karena dia tahu jalan untuk kembali, walaupun sering-sering. Ya, enggak. Biasanya sih enggak sering. Ya, walaupun sering misalnya. Jadi taib itu maksudnya ketika cepat dia kembali, salah dia tahu arah untuk kembali. Nah, santri itu harus begitu. Jadi karakter santri itu begitu. Jadi bukan untuk menormalisasi dia tadi sering salah, tapi namanya manusia tidak luput dari khilaf dan salah tadi. Tapi dia tahu jalan untuk kembali. Itu pada poin pokoknya. Jadi taib anil ma'asi. Dia tahu dan cepat untuk kembali. Nah, untuk santri. Kenapa? Karena ya tadi itu orang yang punya ilmunya, kalau kita ibaratkan seseorang yang mengetahui ada ancaman di suatu jalan. Misalnya ada orang tahu bahwa di pinggir jembatan itu ada lubang, ada ular, ada ular, dia pasti jalannya lebih berhati-hati daripada orang asing yang baru datang ke situ
tanpa ada referensi. tanpa pasti jalannya Iya, ya oke. tidak cepat tidak awas gitu. Tidak, oke. Nah santri itu begitu dia pasti Ketika memiliki salah, kawasan ya. Kembali, oh Dia ini salah. memiliki, jiwa waspada dan awas yang lebih. Oke. Kemudian rohnya itu mereka harus ra'i fil aqwal wal amal. Dia harus tutur katanya baik, Iya, baik. perbuatannya juga baik. Simbang. Jadi tutur katanya itu menyejukkan, kemudian tidak kasar, tidak tegas iya tapi tidak kasar tadi, tidak mencaci maki, tidak Perkataannya dijaga. Kenapa? Karena ya Sehari-harinya. kultur pesantren kan memang begitu. Iya. Kesehariannya memang Sehari mau dilatih begitu. Ya. Kemudian perbuatannya juga begitu. harus seimbang ya. Kenapa? Karena kayak tadi itu perbuatan seorang santri itu mereka dilatih untuk mendengar dauhnya kiai. Iya. Kalau di Jawa misalnya taat, Sami'na wa ta'na. sam'an wa ta'at. Iya. Nah itu kultur yang Pesantren. dibangun di Iya. pesantren. Walaupun kemudian belakangan dianggap feodal. Ntar kita Iya. Oke. Nah itu jadi ya perkataan dan perbuatan santri itu roeh, Oke. jadi manis. Bagus, halus, kemudian Setiap dilihat, setiap didengar. Menunjukkan. Oke. Nah ini kultur yang keempat. Ya. Nah kemudian yang terakhir yang iya di akhirnya. Jadi Oke. santri itu, nah ada iya di akhirnya itu. Nah, mereka yuplih fid dunya wal akhirah. Nah, ini yang tujuan akhir ya. Nah, yaitu berbahagia dunia akhirat. Oke. Kalau tadi hanya cita-cita di awal tadi itu yang melampaui batasan umur. Nah, kalau di akhir ini Endingnya. tidak hanya di dunia hasanah tapi juga fil akhirat. Nah, Itu jadi, filosofi santri. menurut Prof. Rozi ya. Jadi ini relevan ya. Relevan dengan keberadaan santri. kehidupan santri dan pesantren. dengan Jadi, nah terkait dengan memang santri ini memang Dibuat atau dikulturkan ya, struktur pesantren ini adalah memang orang patuh beragama, patuh ke ibadah, patuh kepada pemerintah. Bagaimana ini melihatnya? Karena Pelongo juga sebagai sekretaris pesan RW. Begini, jadi tadi saya tanyakan ini mau kita lihat dari sisi marahnya atau seperti kita apa? saya dulu. Ini kan banyak ini lihat bagus enggak? Nah, terkait dengan dinamika perkembangan pesantren kalau kita berangkat dari secara di lokal kita di Lombok misalnya, sekarang ini memang banyak sekali yang muncul pesantren-pesantren, kemudian mulai untuk membangunlah kultur pesantren. Nah, ada yang kadang-kadang kita sering lupa sebagai awal untuk dibentuknya pesantren itu kan macam-macam nih. Niatnya lah, niat awal itunya macam-macam. Iya. Nah kalau pesantren itu nawaitunya ibadah, memang membangun karakter. Nah biasanya kalau dalam perspektif saya nih, kalau kita lihat di kitab-kitab itu, kalau kita lihat nih tradisi dari yang kan salah satu syarat pesantren itu ada ngaji kitab. Nah kalau kita lihat di mukadimah kitab itu, termasuk misalnya kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Maghfurlah, guru besar kita, Maulana Syekh, itu pasti ada yang meminta untuk mengarang kitab itu. Jarang sekali kitab itu yang memang muncul atas inisiatif penulisnya. Biasanya karena ada yang meminta, dan hampir di sebagian besar kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu salaf lah, makanya Al-Maghfurlah juga disebut sebagai Baqiyatus Salaf, sisa-sisa ulama salaf. Nah beliau nulis jadi bahwa misalnya An-Nahdlatul Zainiyah itu dikarang oleh beliau
atas permintaan santri. Santri. Atas permintaan santri. Makanya awalnya beliau membaca kitabnya Syekh Hasan Al-Masyad di Ma'had. Iya, iya. Lalu banyak yang minta untuk bisa enggak dijelaskan secara lebih. Kalau bahasa kalian di roasting nggak? Jadi bisa enggak disalahkan. Lalu beliau, supaya kalian cepat hafal, aku buatkan yang model syair gitu. Nah, lalu disusunlah syair An-Nahdlatul Ulama. Contoh. Dan hampir tadi semua kitab-kitab ulama terdahulu itu rata-rata menyebutkan tadi. Iya. Jadi mereka meminta kepadaku untuk menulis kitab ini. Nah, kalau kita bawa dia kemudian ke pesantren, harusnya pesantren itu tradisi itu atas permintaan tadi itu perlu ditetapkan. Baik. Jadi dia munculnya itu memang atas kebutuhan. Jadi setelah melihat dan di masyarakat, lalu kebutuhan masyarakat itu dibentuk dalam pesantren. Nah, permasalahannya ada juga sekarang pesantren-pesantren yang bukan asal-asal, dia melihatnya sebagai market. Oh gitu. Jadi kayak pasar gitu. Pasar. Ya kayak pasar, artinya ini kalau kita lihat kebutuhan orang untuk mondokkan anak, income-nya ini. Gitu, ya. Jadi ada nilai marketingnya tadi itu. Jadi yang dicari adalah kemudian kalau kita daripada kita misalnya buka kos-kosan gitu, modalnya sekian, nanti yang bangun pesantren gitu kan. Tapi nggak salah kan itu, selama tidak keluar dari koridor agama kan. Iya, secara sah saja kalau secara pembentukan tadi. Cuma maksudnya pergeseran tadi, nilai pesantren itu berawal dari situ juga terjadi pergeseran itu. Terkait dengan salah satu kultur di pesantren yang tadi cium tangan, nunduk ya, kemudian tidak berdirinya, tidak menatap guru, tidak duduk di tempat duduknya kiai misalnya, tidak duduk di tempat duduknya guru. Tradisi atau memang ajaran kita perlu melihatnya dari sisi yang lebih jauh ke dalam secara filosofis, di mana dasar dari pesantren itu pada hakikatnya adalah mengalihkan tanggung jawab dari orang tua kepada guru, dalam tanda kutip kiai pesantren. Kalau dipondokkan. Jadi kan ya memang secara pondok pesantren kan, kalau menurut Prof. Samsari Dovil misalnya, yang menyebut itu harus ada santri mukim. Nah, ketika anak dipondokkan itu terjadi pengalihan tanggung jawab dari orang tua kepada kiai pesantren. Nah, di kiai pesantren ini kemudian dia melihat santrinya itu bukan hanya sebagai seorang anak yang mau belajar, tapi dia melihatnya dengan ainul mahabbah, dengan mata kecintaan. Jadi mata kecintaan sebagaimana cintanya orang tua kepada anak kandungnya. Nah, jadi disitulah kemudian karena ada tadi ainul mahabbah itu, rasa cinta itu. Nah, kecintaan ini membuat seseorang mengekspresikan cintanya secara tanda kutip lebih intim. Nah, secara lebih intim. Berarti bagaimana menghormati orang tua itulah menghormati guru, menghormati pesantren. Kayak cium tangan. Nah, kan ekspresinya yang berbeda. Jadi ketika kita bersama orang tua, intimasinya itu kan tanda kutip misalnya. Dia cukup, bahkan boleh sentuhan fisik dan lain sebagainya. Jadi ketika mencintai orang tua, dia bisa cupika-cupiki misalnya, dia bisa memeluknya misalnya, orang tuanya untuk ketika dia ada masalah misalnya, curhat, dia bisa curhat dan lain sebagainya. Nah, ekspresi itu adalah ekspresi cinta, cinta dari orang tua kepada anaknya atau cinta anak kepada orang tuanya. Nah, di pesantren, karena tadi kita sebut dia sebagai pengalihan tanggung jawab tadi. Nah, gurulah sempat mengekspresikan cinta itu.
gitu. Nah, ekspresinya itu karena tidak bisa intimasinya itu lebih seperti dengan orang tua. Oke. Ada batasannya. Nah, ekspresinya dengan tadi. Jadi salamnya kalau dia laki misalnya Cium tangan. bolak-balik Iya, misalnya. pegang kalau cewek, Kalau cewek nanti pegang kepala. pegang kepalanya misalnya. Itu Ekspresi ya, ekspresi kecintaan tadi. Tidak ada tendensi lain. Tidak ada tendensi. Jadi bukan karena kalau dia tidak nunduk sama saya jadi misalnya kiainya bilang kalau dia tidak nunduk sama saya jadi kurang terhormat. Atau ini tidak hormat sama saya. Atau kualat gitu. Nah, tidak begitu gitu. Kalau kamu tidak jalan jongkok depan saya tidak ridho misalnya. Tidak begitu. Iya. Tapi itu hanya tadi bentuk ekspresi kecintaan itu. Karena pengalihan tanggung jawab dari orang tua ke kiai. Nah, lalu ekspresinya yang dalam bentuk. Tapi dalam ajaran pesantren agama kita juga diajarkan begitu untuk taat patuh kepada orang tua, guru. Itu sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah karena contoh-contoh dari ulama terdahulu ya begitu di yang tradisi pesantren itu agama menurut ilmu agama itu memang harus begitu kan. Di pesantren ini tradisi pesantren ini diekstraksikan dari pesantren Madani. Iya. Madani dalam arti pesantrennya Nabi dulu. Iya. Jadi Nabi sebagai kiainya, para sahabat sebagai para santrinya sebenarnya. Waktu dulu di masjid kan. Waktu dulu betul. Jadi gimana ekspresinya itu? Kalau kita melihat ini ke asalnya kita akan lihat ada enggak tradisi pesantren di zaman Nabi itu? Iya ada. Di mana mereka itu tinggal dan bersama Nabi di serambi Masjid Nabawi. Jadi mereka tinggal di sana. Misalnya ada Abu Hurairah di sana, ada Zaid bin Thabit, ada Zaid bin Haritha. Belajar langsung. Itu tinggal sama Nabi. Dan mereka lah yang paling banyak kemudian meriwayatkan hadis ya. Yang disebut kalau dalam ilmu hadis disebut sebagai al-mukthirin fil riwayat. Yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Karena kebersamaannya karena mereka tinggal begitu. Nah, kalau tidak ada mereka santri-santri Nabi ini, ya mungkin tidak sebanyak sekarang ini yang kita temukan hadis-hadis Nabi itu. Gitu. Modifikasinya bentuknya sekarang gini. Nah, jadi sekarang Iya. Yang jelas tradisi pesantren itu kalau orang bertanya, ini ada enggak di zaman Nabi? Iya ada tadi itu. Berarti kalau ada yang mengatakan Nabi tidak pernah mencontohkan, kurang referensi saja. Tapi mungkin karena memang dunia digitalisasi sangat berkembang pesat ini sehingga komen-komen yang potongan-potongan itu menjadi viral juga. Nah disitulah terjadi tadi kata orang FOMO itu. Viralisme dan sebagainya. Itu sebenarnya bagian daripada bentuk kecintaan saja sebenarnya, dan itu adalah tradisi menghormati ilmu juga. Nah, saya ingin kasih contoh gambaran yang tadi. Gimana tradisi pesantren yang tadi itu? Ada Bilal bin Rabah, ada Abu Hurairah. Nah, ada Zaid bin Thabit yang tugasnya itu adalah membawa sendalnya Nabi. Jadi kalau Nabi misalnya ada kegiatan masuk ke tempat ke rumah suatu tempat, kan sandal di zaman dulu tidak gampang untuk mendapatkan. Nah, itu sandalnya Nabi ada yang bawa disisihkan dan dalam beberapa riwayat itu disembunyikan di dalam mantelnya, disembunyikan di jubahnya. Nah, berarti kan ada tradisi seperti yang ketika sekarang santri ada kiai datang naruh sandal tepat yang supaya jangan hilang nanti, supaya tidak hilang, supaya tidak dipakai oleh santri yang lain yang tahu kan gitu. Nah, udah ada contohnya di zaman Nabi tadi itu. Jadi Nabi ada yang bawakan sandalnya gitu. Oke, jadi memang apa yang dilakukan adalah kiai-kiai kita, tokoh-tokoh ulama kita sekarang ini memang ada riwayatnya, memang ada contoh dari baginda Rasul, sehingga hal-hal yang mungkin terjadi di dunia maya sekarang ini, karena dunia juga kita tidak jelas siapa yang framingnya, sehingga itu yang mungkin
menyederhanakan, memberikan pemahaman pada masyarakat Nah, bahwa semua itu adalah tidak seperti yang dilihat, kayak feudalisme, kayak merangkak, itu bukan ya, tapi memang itu salah satu dicontohkan itu. ya tadi faktor FOMO itu, Iya. jadi mereka missing out itu. Iya. Jadi enggak paham, lalu ikut komentar sesuatu yang tidak dipaham. Hanya melihat secara Ya, jadi dia mengukur bajunya dia sama orang. Jadi Itu. ini kan masalah ini. Jadi, Artinya kan kita berharap masyarakat juga harus bijak. harusnya Ya. Pengguna media sosial ini harus bijak juga. Kalau ketika itu tidak ditahu konteksnya, ya jangan memperkeruh dengan komen-komen juga. Oke. Cuman kan media sosial sekarang ini ibarat pasar. Iya. Jadi namanya pasar ya semua orang masuk. komentar. Semua masuk. Ya boleh nawar juga kan. Beli nggak beli ya boleh nawar ya. Iya. Mau beli ini ya boleh nawar gitu. Baik, tentunya ini adalah bagian daripada bentuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pesantren itu memang tetap layak untuk pengkaderan para pemimpin agama ke depan. Nah, oke Ustaz, terkait dengan kita ke Hari Santri kembali ini momennya yang kita harapkan apa yang harus dilakukan sekarang ini santri ini untuk menjaga tradisi yang baik ini dalam mengisi kemerdekaan. Ini walaupun ya cukup lama merdeka baru diakui keberadaannya, perannya, tapi sekarang ini apa harus dilakukan santri itu Ustaz? Santri tadi kalau mereka punya jiwa yang 5 kita sebutkan profiling yang tadi itu, nah ada tambahan kewajiban bagi santri. Kalau boleh kita istilahkan, ini saya pinjam istilahnya Kang Habib, Habibur Rahman yang penulis novel fenomenal. Jadi santri sekarang itu harusnya salaf modern. Apa itu salaf modernnya? Salaf modern itu tradisinya salaf. Nah, yang tadi itu dipelihara. Jadi dia kiainya dihormati, kemudian didengarkan fatwanya, sami'na wa ata'na. Nah, dan lain sebagainya. Jadi tradisi-tradisi pesantren tetap dipelihara. Ya, Pak. Lalu ada modernnya. Modern itu tetap mengikuti perkembangan. Kenapa? Karena sekarang kan harus digitalisasi luar biasa. Digitalisasi kan luar biasa sekarang, terjadi di semua sektor kehidupan. Nah, santri tidak boleh gaptek. Jadi tidak boleh santri itu kemudian menjadi terbelenggu dalam bayang-bayang masa silam misalnya. Kejayaan masa silam Islam, dia baca ini lalu ingin mengembalikan lagi kehidupan salaf tadi itu gitu. Realitasnya ya sekarang inilah realitasnya gitu. Keadaan kita harus berdamai dengan keadaan ini. Nah, sehingga dia mampu berinovasi. Karena dengan berdamai tadi itu, setelah menyadari realitas kehidupan ternyata begini, ya lalu what's next gitu. Apa yang harusnya disiapkan, apa yang harus dilakukan. Di antaranya makanya tadi dia harus melek teknologi, dia harus mau menerima kebaruan. Ya. Kalau istilah di NU itu misalnya al-muhafazatu 'alal qadimil as-salih wal akhzu bil jadidil aslah gitu. Jadi memelihara yang sudah bagus. Dan terbuka untuk hal-hal yang lebih bagus lagi. Asal jangan ikut yang budaya yang lama, yang baru yang gitu. Betul. Nah, artinya ini kan harus ada benteng yang harus dilakukan di pesantren itu untuk membentengi santri jangan terbawa dengan budaya luar, karena aksesnya sangat cepat. Tentunya mungkin peran kiai dan pengasuh cukup intens dong di situ. Ya, kabar baiknya alhamdulillah per 21 Oktober saya ikuti itu medsosnya Wakil Menteri Agama itu menyebut bahwa Presiden sudah tanda tangan untuk pembukaan atau pembentukan Dirjen Pesantren. Nah, mudah-mudahan nanti di sana juga akan ada diatur tentang bagaimana pesantren-pesantren lebih berdaya, lebih mandiri.
dengan adanya Dirjen sendiri itu ya paling enggak kalau madrasah punya dirjen sendiri ya sudah lama lah bagus jalannya gitu. Nah ketika pesantren punya dirjen sendiri nanti diatur sedemikian rupa gitu bagaimana tradisi-tradisi pesantren itu tetap bisa diberikan ruang untuk kemudian terus bertahan dengan inovasi-inovasi tentunya. Berdaya dan bersaing dengan yang lain juga. Betul. Dengan tidak meninggalkan kultur pesantren. Nah terkait kiai, kalau terkait kiai dan para pengasuh pesantren, kita karena sekarang tadi harus digitalisasi itu sangat masif. Nah pesantren-pesantren perlu melakukan inovasi. Nah sudah tepat misalnya di pesantren-pesantren kita kan tidak boleh membawa HP misalnya, kemudian laptop tidak boleh membawa itu. Artinya bukan tidak boleh membawa. Kalau di pesantren di kami misalnya, mereka boleh bawa tapi disimpan. Nah, ketika ndak boleh menggunakan medsos tadi, ternyata kan lebih aman. Karena buktinya beberapa negara sekarang udah membuat aturan. Ya, Finlandia, Australia itu bikin aturan anak di bawah 16 tahun nggak boleh lagi punya akun media sosial. Jadi apalagi main media sosial. Nah ini patut kita tetap pertahankan. Nah artinya memang kondisi pesantren ini kan harus kita jaga juga marwahnya, sehingga perpaduan antara kultur pesantren dengan dunia sekarang ini harus tetap disinkronkan. Ya, itu adanya. Harus tadi mampu berinovasi dan sinkronisasi. Iya. Nah, Ustadz mungkin kondisi sekarang ini tentu kita akan berharap dengan tadi yang disampaikan sama Ustadz bahwa kemungkinan sudah ada dirjen pesantren. Ini tentunya cukup baik lah sebenarnya untuk perkembangan pesantren kita. Nah tentunya harus ada persiapan dong sebagai bahan para kiai untuk menghadapi dirjen pesantren ini. Apa yang harus dipersiapkan sekarang ini dengan umpama kalau dirjen pesantren ini betul-betul dikeluarkan, itu contohnya. Ya harapan kita dirjen pesantren itu tidak kemudian menjadi semacam pengatur yang membatasi. Pembatasan. Ya, pembatasan. Kenapa? Karena tradisi pesantren, kalau kita belajar ini, kalau boleh kita bercermin ya, dan ini mungkin otokritik juga bagi kita di pengelola madrasah, pengelola pesantren. Jadi cukuplah madrasah kita yang dulunya apa yang disebut sebagai madrasah itu kurikulumnya betul-betul didesain sebagai madrasah itu sekolah agama. Tidak dicampurkan atau tidak diperbanyak dengan umum. Nah, kan sekarang itu bergeser. Oh gitu. Nah, jadi bergeser dia kemudian kurikulumnya menjadi ya kalau tidak 80% mungkin 90% malah. Iya, lebih banyak umum ke umumnya gitu. Iya. Kenapa? Karena konsekuensi dari ijazah yang diterbitkan negara, maka dia harus punya kompetensi dasar pendidikan harus secara umum itu. Nah, dengan adanya dirjen ini harapannya ada khususnya mungkin. Nah, maka harapan kita tadi tanda kutip disebut tragedi di madrasah itu tidak terulang di pesantren. Kenapa? Karena benteng kita pesantren ini sebagai benteng moral. Kemudian tadi pembentukan karakter, kemudian penanaman nilai-nilai moral keislaman ya. Dan betul-betul mau diciptakan generasi yang tidak hanya paham agama tapi juga agama itu menjadi spirit dalam kehidupan sehari-harinya. Nah jangan sampai kemudian tadi nanti kurikulumnya misalnya lebih banyak lagi umum. Nah jadi karena
ini konsekuensinya harus diatur begini, atur begini gitu. Iya. Nah, mudah-mudahan dirjennya itu betul-betul adalah melindungi pesantren. untuk melindungi pesantren tadi. Tetap eksis. Nah, sehingga ketika ada terjadi misalnya seperti sekarang ada hal-hal yang kurang tepat menerpa isu-isu tidak bagus ke pesantren, itu ada Lindungnya. ada pelindungnya. Jadi karena sudah diatur di situ semuanya. Ya, jadi ada yang kemudian kalaupun ada kasus seperti apa yang tidak baik tadi itu, orang cepat menyadari bahwa itu adalah wajah dari oknum. Bukan Jadi, keseluruhan. Bukan keseluruhan. Kenapa? Karena Dirjen Pesantren ini ada untuk menaungi tadi. Oke, baik. Sahabat podcast Suranjani, itu tadi pembahasan atau pembicaraan kita, diskusi sama Ustadz Purnawijaya terkait dengan pesantren maupun tradisi-tradisi pesantren dan santri. Tentunya apa yang kita diskusikan ini memberikan edukasi kepada masyarakat kita bahwa ini loh wajah pesantren sebenarnya. Plus sistem Ustadz. Bagaimana agar pesantren ini betul-betul menjadi benteng terakhir bagi kemajuan Islam dan persatuan Indonesia. Baik, pesantren dari namanya adalah wadah untuk santri, maka santri tidak bisa dipisahkan dari pesantren, sebagaimana pesantren akan kehilangan maknanya ketika tidak ada santri. Nah, dua-duanya pesantren dan santri ini adalah tempat untuk mendidik generasi, kami menyebutnya sebagai generasi robbani, yang akarnya ada sejak zaman Nabi, kemudian berkembang sampai dan menjadi khas pendidikannya di Indonesia, pesantrennya seperti yang ada sekarang ini dengan berbagai macam varian di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu adalah hal yang harus kita lestarikan, harus tetap kita berikan support dan tetap menjadi lembaga yang akan terus melahirkan kader-kader pemimpin bangsa, kader-kader pemimpin masa depan, sebagaimana yang dicatat oleh sejarah. Ada begitu banyak santri yang mungkin saja kita hanya kurang tahu saja sehingga tidak terlalu memahami tradisi tersebut. Nah, harapannya mudah-mudahan santri yang berstatus santri, kemudian para kiai, dengan momen sekarang ada Hari Santri Nasional, kemudian akan ada Dirjen Pesantren. Ini adalah momen untuk kita semakin semangat lagi menjadi santri, menjadi praktisi pesantren untuk menciptakan pesantren yang lebih ramah, pesantren yang lebih beradaptasi dengan lingkungan, dengan masa, dan berdaya saing, berkemajuan. Baik, terima kasih. Sahabat podcast Suranjani, itu tadi diskusi kita dengan Ustadz Purnawijaya, tokoh atau praktisi pesantren. Ini adalah sekretaris Pesan NW, Perhimpunan Pesantren Nahdlatul Ulama. Dan tentunya terima kasih atas waktunya Ustadz pada kesempatan malam ini. Tentunya kita akan berharap apa yang kita diskusikan ini menjadi kontribusi baik untuk pengembangan pesantren ke depannya. Terima kasih atas waktunya dan nanti akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.